Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Khairul Anwar SAG, MEI sebagai dosen pengampu mata kuliah agama Islam pada kali ini. Dan yang saya sayangi teman-teman yang hadir dalam sesi pembahasan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu teman-teman dalam pembahasan video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan membahas materi yang berjudul Menegaskan Identitas sebagai Muslim di Era Global. Di kelompok 8 sendiri, beranggotakan yang pertama ada Adelana Kita Putri, kedua Aisyah Rani Feditasari, ketiga Dwi Seftiani, keempat Nabila Yustika, kelima Kaila Apriliana, keenam Zandi Adi Dwi, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Wildan Ashwan. Selanjutnya, daftar pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, globalisasi, yang kedua, Islam di tengah arus IT, yang ketiga, optimalisasi literasi digital dalam perspektif Islam, yang keempat, tantangan identitas Muslim di era globalisasi, yang kelima, peran pendidikan Islam dalam mengokohkan identitas Muslim, dan yang terakhir, strategi menegaskan identitas Muslim. Pendahuluan. Seiring dengan semakin pesatnya arus globalisasi, dunia kini menjadi seperti sebuah desa global di mana batas-batas geografis, budaya, dan nilai semakin melebur. Kemajuan teknologi dan informasi telah memungkinkan akses mudah ke berbagai aspek budaya asing yang dapat memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan kita. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan yang signifikan, terutama bagi umat muslim yang ingin tetap teguh pada identitas dan nilai-nilai agama mereka. Identitas sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar label, melainkan mencakup keyakinan, nilai, dan praktek yang mengarahkan kehidupan sehari-hari. Tantangan globalisasi dapat membuat sebagian umat muslim terasa terombang-ambing, terkadang mengalami dilema antara mengadopsi nilai-nilai modern dengan tetap memegang prinsip Islam yang kuat. Di tengah arus ini, mempertahankan identitas sebagai seorang muslim menjadi semakin penting, baik untuk menjaga kemurnian nilai-nilai Islam maupun untuk membedakan diri dalam tantangan masyarakat yang beragam. Globalisasi merupakan suatu perkembangan masa kini yang sekaligus memberikan pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan mengenai perubahan dunia yang akan terjadi. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan dan hambatan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa pandangan baru terhadap konsep dunia tanpa batas yang kini menjadi kenyataan dan sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan serta membawa perubahan baru. Lalu, bagaimana agama itu dapat hadir dalam hal tersebut? Jadi jika kita menolak masuknya globalisasi dan modernisasi, tentu ada pengaruh budaya baru yang berarti kita mengucilkan diri dari perkembangan zaman. Hedonisme sendiri merupakan pandangan hidup yang menyatakan kenikmatan untuk menikmati segala sesuatu. Kondisi ini banyak ditemukan di masyarakat dan tidak hanya pada kalangan pelajar saja, namun anak-anak kecil bahkan orang tua juga sudah menjangkiti seluruh lapisan atau menyeluruh di berbagai kalangan masyarakat. Kita tahu bahwa gaya hidup setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang gaya hidupnya sederhana, ada juga yang gaya hidupnya mewah. Jadi, moderatisme Islam Nusantara ini sejatinya dijadikan paradigma dalam berpikir, bertindak, serta bersikap dalam konteks berbangsa, bernegara, dan beragama, bukan hanya sebagai konsep yang abstrak. Dengan demikian, moderatisme Islam Nusantara dapat digunakan sebagai peramal dan pemimpin masyarakat di masa depan. Selanjutnya yaitu Islam di tengah arus IT. Teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan lonjakan kemajuan di bidang media sosial. Sosial media menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online. Di era postmodern ini, media sosial telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Media sosial bagikan candu baru yang mampu menghipnotis para netizen. Seorang individu merasa risau jika sehari tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Beragam media sosial yang disediakan di perangkat smartphone antara lain yaitu Instagram, Line, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Twitter, dan lain-lainnya. Selanjutnya juga ada optimalisasi literasi digital dalam perspektif Islam. Mahasiswa di era generasi Z ini, khususnya mahasiswa muslim, sudah tidak asing lagi
dengan adanya literasi digital. Literasi digital merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi sekaligus sebagai adanya efek dari revolusi industri 4.0. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peran literasi digital sangat urgen di era revolusi industri 4.0 ini. Karena dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut untuk berpikir kritis, berkolaborasi, kreatif, dan komunikatif. Mahasiswa Gen Z tentunya tidak hanya diharapkan sebagai objek dari literasi digital, namun diharapkan juga menjadi subjek dari literasi digital tersebut. Hal ini bermaksud supaya mahasiswa Gen Z juga berperan aktif sebagai pemberi informasi dalam literasi digital dengan cara dan tahapan menuju budaya literasi digital, yaitu 1. Biasakan berdiskusi secara digital. Diskusi digital menjadi salah satu hal yang sering dilakukan oleh mahasiswa Gen Z, di antaranya melalui seminar online, diskusi grup WhatsApp, dan berbagai media digital lainnya. Hal ini jika sering optimal dilakukan, juga memperkuat budaya literasi digital. Maka, meningkatkan peran teknologi untuk terus memberikan dampak positif bagi penggunanya. 2. Membaca dan mengkritisi tulisan di media sosial. Dengan membudayakan membaca dan mengkritisi tulisan di media sosial, mahasiswa Gen Z diharapkan tumbuh dengan gagasan yang progresif, evaluatif, dan konstruktif untuk dapat berpartisipasi memberikan gagasan maupun sekedar second opinion dalam literasi digital yang sudah ada. 3. Berpartisipasi menulis dan menjadi informan di media digital. Hal ini dapat dilakukan dengan peran mahasiswa untuk menyampaikan daya kritis dan solutifnya melalui tulisan di jurnal ilmiah ataupun opini lepas di media online. Tantangan identitas Muslim di era globalisasi. Yang pertama, pengaruh budaya asing dan media sosial. Globalisasi membuka akses yang luas terhadap budaya asing, termasuk pada nilai-nilai, gaya hidup, dan cara berpikir yang berbeda dari ajaran Islam. Media sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seringkali mempromosikan gaya hidup yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti hedonisme, materialisme, dan individualisme. Hal ini bisa mempengaruhi umat muslim, terutama pada generasi muda, yang dimana generasi muda ini cenderung lebih mudah terpengaruh oleh budaya yang populer. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ayat ini menjadi pengingat bahwa umat Islam harus terus berhati-hati terhadap pengaruh dari luar yang bisa mengikis identitas mereka sebagai Muslim. Yang kedua, perubahan nilai dan norma sosial. Globalisasi mendorong perubahan dalam nilai-nilai dan norma sosial seperti pada pemahaman tentang keluarga, pemahaman tentang antara gender, dan gaya hidup yang liberal. Hal ini dapat menciptakan tekanan bagi umat muslim untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang populer dan bisa diterima secara global. Yang mungkin hal ini bertentangan dengan nilai Islam, seperti pada batasan pergaulan antara pria dan wanita, norma berpakaian, dan batasan-batasan dalam hubungan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49 yang bunyinya wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ayat ini menegaskan agar umat Islam berpegang teguh pada hukum dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah tanpa mengikuti hawa nafsu dan norma yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, diskriminasi dan Islamfobia. Di banyak negara, umat muslim menghadapi diskriminasi dan prasangka akibat stereotip negatif dan Islamfobia.
Diskriminasi ini bisa membuat Muslim merasa terasing atau takut menunjukkan identitas mereka secara terbuka. Ketakutan ini berpotensi membuat sebagian Muslim menyembunyikan atau mengurangi praktik keislaman mereka agar diterima di masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberikan penguatan bagi umat muslim bahwa ujian dan tantangan adalah bagian dari kehidupan. Dan Allah tidak akan memberikan beban yang melampaui kemampuan mereka. Dengan demikian, umat muslim perlu tetap teguh, sabar, dan berani menunjukkan identitas Islam mereka meskipun menghadapi kesulitan. Yang keempat, kehilangan identitas bahasa dan budaya Islam. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran serta budaya Islam seringkali tergerus di tengah dominasi bahasa dan budaya global. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman umat Islam terhadap ajaran Al-Quran dan hadis, terutama bagi generasi muda yang mulai teralienasi dari bahasa dan nilai budaya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengingatkan umat muslim untuk tidak kehilangan jati diri atau tersesat dalam budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melainkan kita harus menjaga dan mempertahankan budaya dan nilai-nilai keislaman yang ada. Peran pendidikan Islam dalam mengokohkan identitas Muslim. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk dan mengokohkan identitas Muslim, terutama di era globalisasi yang menawarkan banyak tantangan dan pengaruh dari berbagai budaya dan nilai. Melalui pendidikan Islam, Muslim dapat memahami ajaran agama dengan lebih mendalam, yang pada gilirannya membantu mereka memperkuat jati diri sebagai umat yang beriman. Di antara peran pendidikan agama dalam mengokohkan identitas sebagai seorang muslim, ada yang pertama yaitu membentuk pemahaman agama yang kuat. Pendidikan Islam memberikan landasan pengetahuan agama yang solid dengan mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Pemahaman yang baik tentang ajaran agama membantu seseorang muslim mengenali dan menjalankan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakupi kesadaran bahwa identitas muslim tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mencakup etika, karakter, dan tujuan hidup. Yang kedua ada membina akhlak dan karakter Islami. Pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak mulia yang mencerminkan sifat-sifat terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti jujur, adil, dan kasih sayang. Akhlak ini merupakan identitas yang menjadi ciri khas seseorang muslim. Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai sejak usia dini sehingga menjadi bagian dari kepribadian seorang muslim. Yang ketiga ada mengajarkan kebanggaan dan identitas sebagai muslim. Pendidikan Islam mengajarkan kepada seorang muslim untuk bangga dengan identitasnya dan menjaga integritas dalam menjalankan ajaran agama. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa menjadi muslim berarti memiliki tanggung jawab khusus sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan. Hal ini membentuk rasa percaya diri dan kesadaran bahwa identitas muslim adalah amanah yang mulia. Memperkuat ketahanan mental dan spiritual. Pendidikan Islam membekali muslim dengan kemampuan berpikir kritis dan spiritual yang kuat dalam menghadapi pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka dapat membedakan nilai-nilai yang baik dari yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Pendidikan Islam mengajarkan nilai keteguhan dalam iman, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai cobaan dan pengaruh negatif. Yang terakhir yaitu menanamkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam menanamkan kesadaran bahwa seorang muslim memiliki peran aktif dalam masyarakat. Dengan identitas yang kuat, seorang muslim memiliki tanggung jawab untuk memberi manfaat bagi orang lain, menegakkan keadilan, dan mengajak kepada kebaikan. Pendidikan Islam membentuk kesadaran bahwa seorang muslim adalah anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap perbaikan sosial. Selanjutnya yaitu strategi menegaskan identitas muslim. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu strategi yang sangat penting dalam menegaskan identitas muslim di era globalisasi adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar hati kita senantiasa teguh dalam menjalankan agama Islam.
dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang datang dari lingkungan sekitar yang semakin kompleks. Doa menjadi salah satu sarana penting untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah doa-doa. Doa yang pertama yaitu doa memohon keteguhan hati dalam iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu doa memohon perlindungan agar tidak menyimpang dari agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Yang kedua yaitu memperdalam pemahaman dan ilmu agama. Pengetahuan yang kuat tentang ajaran Islam membantu umat muslim untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar dan tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pemahaman agama yang mendalam akan membangun keyakinan yang kokoh dan mendorong umat muslim untuk berpegang teguh pada identitas mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga akhlak dan menjadi teladan yang baik. Menjaga akhlak yang baik dan menjadi teladan yang positif adalah salah satu bentuk nyata dari identitas muslim. Dengan akhlak mulia, seorang muslim menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam kepada masyarakat luas, baik muslim maupun non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan menjaga akhlak, umat muslim dapat memperkuat identitas mereka dan memberikan gambaran yang baik tentang Islam. Yang keempat yaitu menguatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah adalah aspek penting dalam Islam yang membantu umat muslim untuk saling mendukung dan saling memperkuat keimanan di tengah tantangan globalisasi. Dengan komunitas yang solid,
umat muslim akan lebih mudah untuk mempertahankan identitas mereka di tengah arus perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dun. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan bangunan, yang mana bangunan tersebut saling menguatkan sama lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Melalui ukhuwah Islamiyah, umat muslim dapat saling memberi dukungan dalam menjaga dan menegaskan identitas keislamannya. 5. Ada menggunakan media secara bijak. Media adalah salah satu faktor terkuat dalam era globalisasi, yang dimana menggunakan media secara bijak dapat memungkinkan umat muslim untuk menyebarkan nilai-nilai positif Islam dan dapat mengurangi paparan terhadap hal-hal yang bisa melemahkan iman umat muslim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis Muslim yang berbunyi, Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, yang artinya barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dengan menyebarkan kebaikan melalui sosial media, umat muslim dapat membangun identitas yang positif dan mempengaruhi orang lain secara konstruktif. Yang keenam yaitu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga sholat, berkata jujur, dan berbuat baik kepada semua orang. Hal ini akan memperkuat identitas kita sebagai umat muslim dan menjadi cerminan nilai Islam. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Wa innallaha ma'as sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang jujur. Dengan mengajarkan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dapat menunjukkan komitmen terhadap identitasnya dan dapat memberikan contoh yang baik bagi orang sekitarnya. Yang terakhir yaitu penutup. Mengokohkan identitas muslim di era globalisasi bukan hanya tentang mempertahankan keyakinan, tetapi juga tentang menghadirkan Islam dalam perilaku, pilihan, dan kontribusi kita di tengah dunia yang terus berubah. Identitas muslim yang kokoh adalah identitas yang memancarkan kedamaian, kejujuran, dan kasih sayang, serta menumbuhkan manfaat bagi orang sekitarnya melalui pendidikan Islam yang kuat dan doa yang tulus. Kita dibekali dengan nilai-nilai yang dapat menjadi kompas dalam menavigasi kita di tantangan zaman. Semoga kita semuanya terus diberi kekuatan dan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajarannya dengan konsisten dan menjadi pribadi yang tak hanya bangga tetapi juga bertanggung jawab dengan identitas muslim kita. Mari kita jaga cahaya Islam dalam diri kita agar ia senantiasa menerangi jalan kita dan menjadi inspirasi bagi lingkungan di sekitar kita. Sebagai muslim, kita adalah lentera di tengah zaman. Semoga cahaya tak akan pernah padam. Terima kasih.